Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azela Salsabila Nur Afia, NPM 719212795. Di sini saya akan menjelaskan tugas perpajakan pada pertemuan ketiga dengan materi hak dan kewajiban wajib pajak. Sebagai warga negara Indonesia, Anda memiliki hak dan kewajiban sebagai wajib pajak yang perlu dipatuhi. Keduanya telah diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Hak dan kewajiban perpajakan harus dilakukan oleh wajib pajak, mengacu dari undang-undang yang sama. Pada pasal 1 ayat 2 dijelaskan kalau wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pengukutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi siapapun baik yang memiliki NPWP atau belum sudah termasuk ke dalam wajib pajak jika sudah mempunyai hak dan kewajiban dan perpajakan. Lalu apa saja hak dan kewajiban wajib pajak itu? Hak dan kewajiban pajak disebut secara jelas dalam undang-undang dan akan dibahas secara singkat dan tuntas pada poin. Yang pertama, hak atas kelebihan pembayaran pajak. Ketika besaran pajak terutang yang dibayar atau dipotong ternyata lebih kecil daripada jumlah kredit pajak, wajib pajak berhak menerima kembali kelebihan tersebut. Dengan kalimat sederhana, Anda berhak menerima kembali kelebihan bayaran ketika membayar pajak yang lebih daripada jumlah yang sebenarnya. Anda dapat melakukan permohonan pengembalian kembali bayar pajak dengan mengirimkan surat permohonan kepada Kepala KPP atau Kantor Pajak Pratama, atau melalui STP atau surat pemberitahuan. Setelah penerimaan surat permohonan, Ditjen Pajak akan mengembalikan kelebihan bayaran pajak dalam waktu 12 bulan terhitung sejak surat permohonan diterima secara lengkap. Jika wajib pajak termasuk dalam kriteria wajib pajak patuh, pengembalian ini dapat dilakukan paling lambat 3 bulan untuk PPh dan 1 bulan untuk PPN sejak permohonan diterima. Kalau Ditjen Pajak terlambat mengembalikan kelebihan bayar pajak, wajib pajak berhak menerima bunga sebesar 22% per bulan dengan maksimum 24 bulan. Kedua, hak dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan. Dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Ditjen Pajak pada wajib pajak berhak untuk meminta surat perintah pemeriksaan, melihat tanda pengenal pemeriksaan, mendapat penjelasan mengenai maksud dan tujuan pemeriksaan, meminta rincian perbedaan antara hasil pemeriksaan dan SPT, dan hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan. Berdasarkan ruang lingkupnya, jenis pemeriksaan terbagi menjadi 2 jenis, yaitu pemeriksaan kantor dan pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama atau 3 bulan dan paling lama adalah 6 bulan terhitung dari tanggal wajib pajak memenuhi surat panggilan untuk melakukan pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan. Sedangkan pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu lama
yaitu sekitar 4 bulan dan dapat diperpanjang menjadi 8 bulan terhitung sejak tanggal surat perintah pemeriksaan sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan. Ketiga, hak untuk mengajukan keberatan banding dan peninjauan kembali. Setelah dilakukan pemeriksaan, umumnya akan terbit suatu surat ketetapan pajak yang menunjukkan kalau wajib pajak kurang bayar, lebih bayar, atau nihil perpajakannya. Jika wajib pajak tidak sependapat dengan surat tersebut, dapat mengajukan keberatan. Lalu, bila belum puas dengan keputusan keberatan, selanjutnya wajib pajak dapat mengajukan banding. Langkah terakhir dalam sengketa pajak, wajib pajak dapat mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Keempat, hak-hak wajib pajak lainnya. Hak kerahasiaan. Wajib pajak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan kerahasiaan atas semua informasi yang disampaikan kepada Ditjen Pajak dalam melaksanakan kegiatan perpajakan. Di sisi lain, pihak yang bertugas di bidang perpajakan dilarang untuk mengungkapkan kerahasiaan wajib pajak. Kerahasiaan wajib pajak yang dilindungi adalah surat pemberitahuan, laporan keuangan, dan dokumen lainnya yang dilaporkan wajib pajak. Yang kedua, data dari pihak ketiga yang bersifat rahasia. Dan yang ketiga, dokumen atau rahasia wajib pajak lainnya sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Namun, keterangan atau bukti tertulis tentang wajib pajak dapat ditujukan kepada pihak tertentu yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, atau dalam rangka kerjasama dengan instansi pemerintahan lainnya. Hak untuk pengangsuran dan penundaan pembayaran. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan penundaan atas atau pengangsuran pembayaran wajib pajak dalam kondisi tertentu. Hak untuk penundaan pelaporan SPT tahunan. Wajib pajak dapat menyampaikan perpanjangan penyampaian SPT tahunan PPh orang pribadi maupun PPh badan dengan alasan tertentu. Hak untuk pengurangan PPh pasal 25. PPh pasal 25 adalah pajak yang dibayar secara angsuran dengan tujuan untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak terhutang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, wajib pajak memiliki hak yang mengajukan permohonan pengurangan besaran angsuran PPh pasal 25 dengan alasan tertentu. Hak untuk pengurangan wajib bumi dan bangunan atau PBB. Karena kondisi atau sebab tertentu seperti rusaknya bumi dan bangunan yang terkena bencana alam, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan pajak terhutang PBB. Wajib pajak yang merupakan anggota veteran, pejuang, dan pembela kemerdekaan juga dapat mengajukan pengurangan PBB. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan yang sudah dialihkan ke pemerintahan daerah atau kota kabupaten, pengurusan pengurangan PBB dilakukan di kantor dinas pendapatan kota atau kabupaten setempat. Hak untuk pembebasan pajak. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pembebasan pemotongan atau pengemutan pajak penghasilan dengan alasan tertentu.
Hak pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Wajib pajak yang termasuk ke dalam wajib patuh dapat diberikan pengambilan pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dalam jangka waktu paling lambat 1 bulan untuk PPN dan 3 bulan untuk PPh terhitung sejak tanggal permohonan. Hak untuk mendapatkan pajak ditanggung pemerintah. Untuk melaksanakan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri, PPh terutang atas penghasilan yang diterima kontraktor, konsultan, dan suplier utama ditanggung oleh pemerintah. Hak untuk mendapatkan insentif perpajakan. Dalam lingkup PPN, barang kena pajak atau BKP atau kegiatan tertentu diberikan fasilitas pembebasan PPN. PKB tersebut diantaranya kereta api, pesawat udara, kapal laut, buku-buku perlengkapan TNI atau Polri yang diimpor maupun yang diserahkan ke area pabean oleh wajib pajak tertentu. Fasilitas PPN tidak dipungut ini turut diberikan pada perusahaan yang dilakukan kegiatan kawasan tertentu, seperti kawasan berikut, diantaranya atas impor dan diperoleh bahan baku. Kewajiban wajib pajak. Selain hak dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh wajib pajak, diantaranya 1. Kewajiban mendaftarkan diri. Wajib pajak harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP di kantor pajak Pratama atau KPP atau kantor pelayanan, penyuluhan dan konsultasi perpajakan atau KP2KP. Saat ini pendaftaran NPWP juga dapat dilakukan melalui online. Wajib pajak yang merupakan pengusaha wajib dikukus sebagai pengusaha kena pajak atau PKP oleh KPP atau KP2KP setelah memenuhi persyaratan tertentu, diantaranya perusahaan, orang pribadi atau badan melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dengan jumlah omset lebih dari 4.800.000 dalam setahun. Jika tidak memenuhi persyaratan tersebut, tetap dapat melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Setelah dikukuhkan sebagai PKP, maka wajib pajak memungut pajak pertambahan nilai atau PPN dari setiap pembelian atau penggunaan jasanya dengan menerbitkan faktur pajak. PPN tersebut kemudian dilaporkan dalam SPT massa. Jika ada yang harus disetorkan, wajib pajak perlu menyetorkan PPN itu ke KPP tempat mendaftar atau bisa secara online melalui aplikasi online pajak. 2. Kewajiban pajak pemotongan atau pengemutan dan pelaporan pajak. Sesuai dengan sistem self-assessment, wajib pajak harus melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terutangnya sendiri. Dalam melaksanakan wajib pajak ini dapat melakukannya secara mudah dan cepat melalui aplikasi online pajak. Aplikasi online pajak memudahkan untuk hitung, setor, dan lapor pajak. Semua pelaksanaan wajib pajak ini cukup dilakukan dalam satu aplikasi melalui aplikasi online pajak. 3.
Kewajiban dalam hal diperiksa. Ditjen Pajak dapat melakukan pemeriksaan pada wajib pajak untuk menguji kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban pajak. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap wajib pajak yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kewajiban yang diperiksa diantaranya: yang pertama, memenuhi panggilan untuk menghadiri pemeriksaan sesuai waktu yang ditentukan, khususnya dengan jenis pemeriksaan kantor. Yang kedua, menunjukkan atau meminjamkan seluruh data yang menjadi dasar serta berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pemeriksaan bebas wajib pajak atau objek yang terutang pajak. Untuk jenis pemeriksaan lapangan, wajib pajak harus memberikan akses untuk melihat dan menyimpan data. Yang ketiga, memberikan izin untuk memasuki tempat atau ruang yang dianggap perlu serta memberikan bantuan untuk memperlancar proses pemeriksaan. Yang keempat adalah kewajiban memberi data. Data di sini adalah data dan informasi orang pribadi atau badan yang dapat menggambarkan kegiatan atau usaha, peredaran usaha, penghasilan, dan kekayaan yang bersangkutan, termasuk informasi mengenai nasabah debitur, data transaksi keuangan dan lalu lintas devisa, kartu kredit, serta laporan keuangan dan laporan kegiatan usaha yang disampaikan kepada instansi lain di luar Ditjen Pajak. Kesimpulannya adalah wajib pajak yang terdiri dari hak atas kelebihan pajak dalam hal pemeriksaan, hak untuk mengajukan keberatan dan banding atau peninjauan kembali atas hasil pemeriksaan, hak dijaga kerahasiaan dan wajib pajak, dan hak-hak lainnya. Kewajiban pajak terdiri dari mendaftarkan untuk mendapatkan NPWP, melaksanakan kegiatan perpajakan sendiri, atau menghitung, memungut, membayar, dan melaporkan pajak berutang, wajib pajak dalam pemeriksaan, dan kewajiban memberikan data. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.